Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin, ada 3 anugerah luar biasa yang kita pakai setiap detik, setiap hari. Kemampuan kita untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk berpikir. Ini kan ibaratnya paket dasar kita buat menjalani hidup dan memahami dunia di sekitar kita. Tapi ada yang aneh nggak sih? Kalau semua ini sepenting itu, kenapa ya rasa syukur kita kadang rasanya tipis banget? Nah, ini dia paradoks yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Untuk mulai, kita lihat langsung ke sumbernya ya. Ayat ini jadi fondasi dari obrolan kita. Disebutkan dengan gamblang banget, kita diciptakan dengan pendengaran, penglihatan, dan akal. Tapi, coba deh perhatikan bagian akhirnya. Ada catatan penting di situ. Sedikit sekali kamu bersyukur. Jelek banget kan? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita coba deh selami lebih dalam lagi untuk benar-benar mengapresiasi karunia-karunia yang seringkali kita anggap, ya udah, biasa aja. Karena ini tuh bukan cuma soal fungsi biologis loh, ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Yang perlu kita sadari banget, semua ini bukan kebetulan. Indra dan akal kita itu adalah karunia ilahi yang sengaja dikasih ke kita. Anggap aja kayak semacam GPS spiritual. Ini adalah jalan buat kita nemuin petunjuk, alat yang dirancang khusus supaya kita bisa ngenalin tanda-tanda kebesarannya dan ujung-ujungnya ngenalin mana yang benar. Nah, disinilah kita sampai ke inti pertanyaannya. Kenapa ada jurang yang lebar banget antara anugerah yang kita terima sama rasa syukur yang kita tunjukin? Yuk, kita coba lihat lebih dekat. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kontrasnya kelihatan jelas banget di sini. Kita dikasih pendengaran, tapi seringnya kita anggap remeh, iya kan? Kayak, ya udah ada aja gitu. Kita dikasih penglihatan, tapi kadang malah kita salah gunakan. Dan akal budi, alat yang super canggih ini, seringnya kita pakai cuma buat ngejar kepuasan sesaat, lupa sama tujuan yang lebih besar. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Dan tenang, ini bukan soal merasa bersalah ya, tapi lebih ke gimana kita bisa ngelihat syukur dari sudut pandang yang baru. Ternyata, syukur itu lebih dari sekedar ucapan loh. Jadi, ini dia inti dari syukur yang sejati. Bukan cuma soal ngucap alhamdulillah, tapi lebih ke sebuah tindakan yang aktif dan sadar. Syukur itu adalah saat kita sengaja menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal kita untuk hal-hal yang bikin kita lebih dekat sama dia. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah praktis kok. Pertama, kenali, sadari benar-benar betapa berharganya setiap anugerah ini. Kedua, gunakan dengan baik. Secara sadar, arahkan semuanya untuk kebaikan. Dan ketiga, niatkan. Jadikan setiap tindakan itu sebagai cara buat nyari ridhonya. Ini adalah perjalanan dari sekedar sadar menjadi bertindak. Tentu saja, wawasan ini bakal lebih ngena kalau kita amalkan kan? Makanya, ada sebuah doa yang indah banget yang bisa jadi pegangan kita. Semacam alat bantu praktis buat numbuhin rasa syukur ini dalam keseharian. Yuk kita resapi bareng-bareng. Menarik ya? Doa ini dimulainya dari fondasi paling dasar, kesehatan fisik. Karena tubuh yang sehat itu ibarat rumah yang bikin semua karunia lain bisa berfungsi dengan baik. Kemudian, kita secara spesifik minta kesehatan pendengaran. Ini tuh semacam pengakuan bahwa kita nggak lagi menganggap remeh kemampuan buat mendengar ini. Begitu juga dengan penglihatan, lewat doa ini kita memohon supaya jendela kita untuk melihat keindahan ciptaannya ini senantiasa sehat dan terjaga. Dan bagian doa ini dalam banget loh. Setelah minta anugerah, kita langsung minta perlindungan dari hal-hal yang bisa merusaknya. Kekafiran yang bisa membutakan hati, kemiskinan yang bisa menggoyahkan iman, dan pada akhirnya azab di kehidupan setelah ini. Doa ini kemudian ditutup dengan penegasan iman yang paling fundamental. Sebuah pengakuan tulus bahwa nggak ada Tuhan selain Dia, satu-satunya sumber segala karunia dan satu-satunya tempat kita berlindung. Nah, untuk mengamalkannya, dianjurkan untuk baca doa ini 3 kali. Mungkin bisa pas pagi dan sore. Dan amalan ini bukan tanpa dasar loh, ada sumbernya yang kuat, diriwayatkan oleh para ulama hadis terkemuka seperti Abu Daud, Ahmad, dan An-Nasai. Sebagai penutup, saya mau kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Setelah kita paham betapa berharganya pendengaran, penglihatan, dan akal kita, dan apa arti syukur yang sejati, pertanyaannya adalah, hari ini, tindakan nyata apa yang akan kita lakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita?